semuanya. Selamat datang di siaran. Oke, kita udah nyampe di episode 2 aja ya, Cynthia. Nah, jadi setelah kemarin kita udah ngelaksanain episode 1, ya sekarang juga banyak yang berubah nggak sih nih dari episode 1 ya kan? Ya, tempat baru, terus wajah baru. Ya. Sebelumnya aku mau kenalin dulu ya. Di sini perkenalkan, aku namanya Septo Danu Aiman, dipanggilnya Danu aja, dari angkatan 24. Dan aku masih sama kayak yang kemarin, Cynthia, aku dari angkatan 25. Halo semuanya. Dan juga narasumber juga yang baru. Iya, narasumbernya juga baru. Kemarin kan kita punya narasumber yang belum nonton, segera nonton ya. Jadi kemarin tuh kita punya narasumber Kahim dan Wakahim kita yang tercinta. Nah, kalau yang sekarang mungkin nggak jauh lebih menarik dari yang kemarin juga. Nah, kalau narasumber yang sekarang, kira-kira kamu ada bocoran nggak nih, Cynthia, buat beberapa menit ke depan? Narasumber hari ini ya? Iya, narasumber hari ini itu perwakilan dari salah satu departemen yang paling tersibuk yang ada di mahasiswa. Kira-kira kalian punya gambaran nggak siapa? Kak Danu, ada gambaran? Aku kan udah tahu. Aku udah tahu narasumber siapa nanti kita datangin. Nah, pokoknya dulu tuh aku mau cerita sedikit. Kalau dulu tuh departemen ini tuh sangat membantu banget pas aku masuk baru awal-awal maba. Nah, bener banget. Dulu tentang apa ya? Pokoknya dulu aku pernah nanya ke departemen ini yang dulu. Nah, tentang bagaimana sih alur-alur kemahasiswaan yang mesti kita lakuin sebagai maba, ya, sebagai awal-awal masuk ya. Yes. Nah, kalau kamu ada cerita nggak? Jujur, waktu aku masih maba itu, aku mungkin sebagai maba yang paling favorit ya, karena aku tuh nggak pernah tanya apa-apa sama Advo. Jadi aku nggak pernah merepotkan mereka. Tapi jujur aku kangen banget sih buat jadi maba, kayak soal ospek atau apapun itu. Dan aku tuh dengar-dengar dari teman-teman aku kalau misalnya emang departemen ini tuh benar-benar sangat-sangat membantu banget, apalagi buat alur kemahasiswaan. Mungkin kita langsung panggil aja kali ya, Kak. Daripada kelamaan mungkin kita langsung datangin aja nggak sih narasumber ya. Oke, 1, 2. Keren. Oke, jadi di sini kita udah kedatangan tamu dari departemen Advokesma. Hai guys. Oke, langsung aja kali ya. Mungkin yang pertama bisa perkenalan dulu nggak sih? Oke. Ini dari siapa dan jabatannya apa di Advokesma Mahasiswa? Oke, sebelumnya makasih juga udah ngizinin kita buat datang di siaran episode 2. Kenalin lagi, aku Rosa Fiani, tapi kalian bisa panggil aku Ocha. Aku sebagai kepala departemen paling baik, yaitu Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Sama partner aku di sini. Hai, aku Naisha Taufika. Aku di sini sebagai wakil Departemen Advokesma. Yes. Jadi kita punya nama stage name gitu, no? Yes. Kita itu namanya Advo Pembaik. Iya. Karena baik. Karena departemen baik. Yes. Medcom baik nggak? Manis, kita manis. Oh, manis ya. Aku sepakat sih, Kita sepakat banget. Nggak jahat tapi manis. Oke, sepakat. Oke guys, kita jadi di sini bareng departemen terbaik. Katanya baik. Pembaik, jalan terbaik. Nanti ada yang panas. Oke, next. Kenapa mahasiswa SI perlu dengar podcast ini? Oke. Karena seluruh alur-alur dari awal maba sampai ntar kalian wisuda di Advokesma, guys. Jadi di episode ini kayak harapan kita kalian tuh at least jadi kayak tahu, walaupun nggak tahu banget, yang penting tahu aja nih kayak dari kalian dulu maba di sama-sama kita nih. Iya. Tapi nanti
kalian waktu deket wisuda juga nanti nanya kita kok, tenang aja. Jadi kayak penting banget nih buat sebenarnya lebih ke mengurangi beban kerja gitu. Iya. Hidup semati kalian selama menjadi mahasiswa tuh bersama Advokesma, guys. Siap. Berarti maba-maba mesti nonton video ini. Ya, harus Jujur. Semua nggak sih? Semua harus mahasiswa. semua. Biar makin Kan pintar berarti di gitu. grup maba dikasih ya linknya. Oke, siap. Nanti gampang. Nanti Oke. aku share BC ya ke grup. Suruh subscribe juga Dapat nggak? viewers. Iya jelas. Iya. Follow, Subscribe, subscribe, follow, like, share. Share, komen. Komen. Siap. Nah, itulah. Semuanya. Oke. Sampai kita dapat silver play button gitu Iya. ya. Berapa sekarang subscribernya? Adalah. Adalah. Kayaknya scroll ke bawah ntar ada. Oh ya, sebelum masuk ke yang pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya dulu nih, Advokesma tuh singkatannya apa? Dan simpelnya tuh tugasnya tuh ngapain sih? Oke, tadi sudah sempat aku mention ya. Jadi Advokesma sendiri itu terbagi jadi 2. Kita kepanjangan sendiri. Nah, itu terbagi jadi 2-nya juga di situ. Di Advokesma itu advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Nah, dari 2 tupoksi ini, di advokasi sendiri itu membela hak-haknya mahasiswa. Jadi, teman-teman nih yang sekiranya ada hal yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan regulasi yang sudah disampaikan oleh pihak birokrasi kampus, itu bisa banget nanya ke kita gitu, laporin sih lebih tepatnya. Kita dijadiin tempat curhat, sambat or something else itu terserah kalian. Pokoknya kalau kalian muak sama yang ada di kampus Kampus. kita tercinta ini bisa banget ngomong ke AC-nya kita. mati, Wah, nggak dingin. sering. Lampu mati, Sering. Wifi wifi jelek. jelek, colokan gak hidup. Nah, Nah. gitu-gitu. Itu udah makanan kita tiap hari gitu. Sampaikan ke kita, guys. Jangan diam aja. Sama satu lagi kesejahteraan Kan mahasiswa itu juga ya karena tadi kita sudah mendengar, kita juga menjaga kesejahteraan mahasiswanya itu lewat ya alur-alur administrasi, terus juga ya alur administrasi aku rasa udah menjelaskan semua, mulai dari UKT, terus yudisium, kalian waktu KKN. daftar maba, KKN, TA, KP, apalagi jadi alumni pun Iya. nanti juga ngobrolnya sama kita, bukan ngobrol sih, tapi kita yang data, lalu kalian butuh sampaikan ke kita kayak gitu. Oke, keren. Oke, next ya. Jadi Oke. Sebelum kita masuk ke alur-alurnya, kita kenalan dulu sama website-website kampus yang ada di UPN nih. Karena sebetulnya websitenya itu ada banyak banget dan mungkin ada beberapa website yang jarang banget kita tahu karena kita emang belum waktunya Iya. buat mengakses website itu. Nah, mungkin Kak, kira-kira di UPN itu ada websitenya itu apa aja ya? Banyak banget di UPN ini, websitenya tuh ada banyak banget. Ada Sadewa, kemudian Bima, kemudian juga Spada. Wah, Sepada. Tuh. Terus apa lagi, Cak? Sekali lagi. Spada. Terus ya yang buat yang baru-baru tuh PMB, UPNGK. Iya. Tapi sekarang aku lihat-lihat terus aku cek-cek tuh kayaknya pada tersinkronkan di Sadewa. Cuman Iya. Spada dan Bima, Spada nih apalagi itu masih dipakai untuk akademik kita. Cuman nggak tahu kenapa nih UPN ini unik banget gitu. Kita Iya. banyak website-nya tuh bingung nggak sih guys kayak mau ngapain Benar. gitu. Buat sanggah UKT dan bayar UKT di mana? Aduh. Gimana sih mahasiswa semester berapa nih? Tuh kan, jadi bingung, guys. Kenapa kita nggak punya suatu sistem yang mengintegrasikan semuanya? Iya, gitu. benar. Harus UPN harus dibenerin nih. Mungkin terlalu panjang. Ya pokoknya website di UPN ini ada itu guys. PMB, Sadewa. Pokoknya yang Holy Trinity nih. Ada Sadewa, Spada, Bima. Nah, Holy Trinity itu. Tapi kalau yang ekstras mungkin kayak PMB, Jurnal Telematika, TIK, terus tuh bahkan bidang-bidang lembaga yang ada di UPN ini juga punya website sendiri-sendiri gitu loh. Kan kayak enggak cukup sampai situ guys. Ya begitulah. Tadi kan udah ada beberapa web tuh. Tadi berapa yang ngitung nggak? Ngitung nggak tadi? Enggak sih. Kayaknya ada 100 ya. Waduh, kalau nggak salah. 100 Aduh, deh, kebayang baik banget sih. ya. Nah, dari 100 web itu, Aduh. dari semua web itu tuh yang paling wajib diketahui sama maba-maba dulu nih, sama maba-maba semester 1. Kalau Kira-kira first apa? maba banget First ya banget. PMB.
Tapi untuk ntar kelanjutannya Sadewa itu Semua. penting banget itu Sadewa. Belajar Catat, Sadewa. Catet itu Sadewa penting banget. Tapi kalau buat maba ya di PMB itu guys. Iya. Kalian PMB. daftar mandiri di PMB. PMB. Terus bayar UKT juga lewat PMB dulu. Kenapa? Registrasinya juga. Nah, registrasinya Iya. juga lewat PMB. Isi data-data juga di PMB Nah, awal-awal. itu website sakti guys. Sakti. Untuk awal maba. Tapi lebih sakti lagi Sadewa nanti. Sadewa isinya apa, Kak? Wah, itu Semuanya ada. Serba ada. Kayak Mister DIY. Semua ada. Oke. oh. Oke, kayak koperasi desa, guys. Merah putih, merah putih. Boleh gak itu mereknya? Boleh, boleh. Pokoknya Sadewa ini penting banget buat kalian bayar UKT ntar, ngelihat sanggah, kemudian KKN, History, iya, UKT, terus yudisium, sium, KP. KP. Nah teman-teman kita dan kita nanti KP Oh, juga iya. ngajuin di Sadewa teman-teman. Sama apa lagi ya? Pokoknya banyak aja. Banyak seluruh Kan aktivitas di Kalian Sadewa. buka dashboardnya Sadewa yang bagus banget itu kan ada 4 tuh. Ada 4, ada kemahasiswaan, terus ada apa-apa aku lupa. Pokoknya yang paling gue ingat kemahasiswaan. Nah, di kemahasiswaan sendiri kayak bahkan ada surat-surat yang kalian tuh kadang nanya ke kita. Kalian Iya. pikir alurnya seribet itu harus ke ke jurusan lah atau ke fakultas lah. Itu sebenarnya bisa lewat Sadewa guys. Yes. sekarang, gitu. Jangan jadi orang minim literasi guys. Please. Please Banget 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 itu. deh. Berarti maba nggak boleh buka Bima Spada dulu nih. Nah, itu dia. Iya. Karena maba kita pinter banget, jadi gimana Nesya? Aduh. Agak harus di brainwash dikit ya mabanya besok. Spada juga penting buat ntar mereka belajar itu absensi, terus upload materi, apalagi kuis. Ntar dosen-dosen yang kuis ada di Spada itu juga penting banget buat maba ketahui. Tapi yang paling diketahui maba harus Sadewa ya. Tapi Tolong. nanti ya maba-mabaku Tolong. tercinta, Iya. kalian di PMB dulu, nggak usah Iya. nanya, Kak kapan aku bisa belajar gitu. Guys, nikmati liburan kalian masih 2 bulan Yes. guys. Gitu, jadi nggak usah terlalu PMB. excited gitu. PMB. Kak, spek laptop yang paling bagus apa? Kak, spesifikasi laptop buat di Siswo sebaiknya minimal berapa? Ada kakak yang tanya itu. Ada. Ada itu. Kita bawa tagline tahun lalu kah? Iya. Ganti maba 26 sangat Laptop. Enggak dong. Laptop apa kan? laptop. Sesuai budget aja guys, nggak harus memaksakan orang tua kalian harus beli yang spek bagus. Tapi minimal maksimal ya Core i5. Iya, aku selalu bilang minimal Core i5. i5 gitu. iya, jangan Core i3 ya. Kalau bisa. Oke. Catat guys, catat. Lihat tipis-tipis, gaming tebal-tebal. Nah, itu juga benar tuh. Benar. Gaming tipis-tipis. Balik. Ngoding tipis-tipis, gaming tebal-tebal. Tebal-tebal. tuh. Iya, jangan ya. masuk ke SI harus pakai laptop gaming. Nggak perlu guys. Itu Akalan kalian tuh buat main game. Oh, ada yang nggak setuju tuh yang di belakangnya tuh. Oke. Oke, next question. Sini ya. Ada nggak sih platform yang sering banget digunain atau malah tuh nggak diketahui mahasiswa padahal itu tuh penting banget. Mention lagi. Sadewa, udah. Kamu nggak tahu kan tadi Sadewa? Ya itu. Jangan guys. dimarahin. Aduh, maaf. Waduh. Oke. Pokoknya Sadewa itu penting banget dan banyak orang yang nggak tahu tentang Sadewa itu. Pokoknya Sadewa itu sangat penting banget. Kalian jangan, aduh nggak boleh kata Canggih kasar. cuy Sadewa tuh. Bener, Jujur, canggih. Semua ada. Aku Walaupun tampilannya bagus banget tapi tetap canggih guys. Yes. Catat. Sadewa. Bagus Mungkin 5 menit ada tulisan Sadewa kali ya di Iya, edisi Thank ini. you. Sadewa. Sadewa. Sangat penting. Sadewa sangat Sadewa.nik.ac.id please. HTTPS lupa. Sangat penting gitu. Oke. Next. Nah, sekarang kita bikin lagi yang kita nanya lagi yang lebih pusing lagi nih. Enggak apa-apa. Yang sering bikin panik tapi sebenarnya gampang. Waduh. Nah, mulai dari yang paling basic dulu nih, soal KTM, kartu tanda mahasiswa. Yes. Nah, kan ada 3 kondisi berbeda nih, bikin baru, validasi, sama kehilangan. Nah, bisa jelasin bedanya satu-satu nggak? Oke. Kalau KTM. Nah, itu basic banget ya KTM. Sorry tadi apa aja? Bikin baru, validasi. sama kehilangan. Validasi. Oke. Aku lurusin dulu ya buat validasi Validasi itu- sendiri.
itu udah sama kalian bikin. Jadi sekarang tidak perlu melakukan double input lah intinya. Manajemen proses bisnisnya udah bener guys. Yes. Kayak juga. Oke gitu lah. Pokoknya validasi KTM itu udah nggak ada. Terus buat membuat sendiri. Nah, izin itu tiap tahun tuh regulasinya Berbeda-beda, terus. ya. Jadi untuk yang paling baru nih, mungkin yang angkatan 25 kemarin itu dia itu nguploadnya di Sadewa justru. Jadi nggak di PMB-nya. Nah, setelah upload di Sadewa, karena seingatku dulu tuh waktu aku jadi maba, aku upload di PMB, aku dapat iya, di PMB. password langsung. Tapi sekarang Iya. tuh uniknya bahkan kayak dilempar lagi gitu ke dosen wali dan lain sebagainya gitu untuk angkatan 25. Nah, makanya untuk alur bikin KTM sendiri tuh ya itu tadi, kamu upload di Sadewa foto kamu, terus habis itu nanti kamu menunggu yang entah itu durasinya bisa sampai 2 bulan. Nah, habis itu kalian setelah ada pengumuman, nanti kita pasti bakal infokan itu ada pengumuman untuk pengambilan KTM tuh, yang mengambil adalah PJ kelasnya. Iya. PJ kelas itu karena kita nggak tahu maba nanti dibagi jadi berapa kelas ya yang penting nanti ada PJ kelas A, B, C, terus itu ngambil ke kampus 1 di loket 5, terus ya udah itu bulk KTM udah jadi dibagi kayak gitu. Terus buat tadi satunya apa? Kehilangan. Oke, kehilangan KTM. Nah, itu Kalau nggak usah kehilangan. panik guys, kalian bisa ngurusnya cepet kok. Paling lama paling 2 hari. Karena kalau misalnya kalian ngajuinnya itu di pagi hari, mungkin sorenya udah jadi. Nah, alurnya gimana? Mungkin dari awal dulu. Prasyaratnya adalah surat aktif kuliah. Nah, Surat sama kehilangan surat kehilangan dari polisi. Nah, cuma 2 itu. Sama, kartu identitas yang masih berlaku. Bisa KTP, SIM, ataupun apa nggak tahu, Yang lain. KTM kampus sebelumnya mungkin. Nah, nggak tahu ya. Nggak dong. Nah, pokoknya 3 itu kalian bawa ya, yang surat kehilangan ke polisi itu gampang kok mintanya, tinggal ke polisi terdekat, terus Ke polsek ke terdekat. polsek terdekat. Itu Iya. gampang kok mintanya, juga gratis, Iya. tidak dipungut biaya. Terus surat aktif kuliah nih, itu di Sadewa. Di Sadewa. Sadewa, lagi. Sadewa. Nggak perlu kalian pusing-pusing ke fakultas, ke jurusan, itu kalian tinggal ngajuin aja ke Sadewa. Nanti prosesnya juga di Sadewa itu paling lama 1 hari. Kalaupun tidak keluar surat aktifnya, itu bisa hubungin kita atau langsung hubungin nomor yang tertera di Sadewa gitu. Nah, setelah itu kalian print surat aktif tersebut, kan langsung muncul tuh nanti file surat aktif, di print, kalian bawa sama surat kehilangan, dibawa sama KTP, identitas, ya. kalian bawa ke loket loket 5. Nah, di loket 5 kalian bakal disuruh foto. Atau aku tuh ada 2 case sih, ada yang disuruh bawa pas fotonya langsung, Iya. sama ada yang ngirim pas foto langsung, Sama yang foto. sendiri. Iya. Nah, itu hoki-hokian lah di situ. Nah, mungkin itu sih buat kehilangan KTM. Harusnya kayak gitu. Iya, kayak gitu kok. Ya. Nah, mungkin nih Kak ada yang tanya, kalau misalnya mau ganti foto KTM tuh bisa nggak ya? Aduh. Agak ini ya. Iya. Printingnya KTM UPN ini ya kurang Ngeblur. Ngeblur. Tolong dibenahi foto UPN. kita blur. Tolong dibenahi UPN please. Yes. Kalau ganti foto KTM, ilangin dulu aja KTM-nya. Bener. Jatuhin dulu di Jatuhin dulu, jalan. ilangin dulu KTM-nya Ntar gitu. baru bisa foto lagi. Yes. Dan kalau enggak, kalian ini aja pas foto sendiri kayak kasih efek lah. Iya, kasih filter efek gitu. Nah, terus habis itu kalian bawa, Bapak saya maunya pakai foto ini. Ini, iya. KTM saya udah hilang gitu. Nah, Pas fotonya mau yang ini gitu. Gitu aja guys. Kalau mau dipercantik. waduh. Tapi kalau printing itu udah beda ya. Ini Iya. dari kampus kita Iya. soalnya. Tapi ada biaya yang dikeluarin nggak? Nah, itu. Kalau sampai minta itu namanya pungli, guys. Jadi jangan sampai ya, Yes. balik lagi. Silakan hubungi kita berdua kalau sampai kalian ditarik biaya-biaya yang bahkan tidak tertera di dalam hal yang resmi gitu, di surat edaran Yes. resmi. Karena KTM sendiri itu gratis, nggak ada dipungut biaya. Kayak gitu. Jangan pungli UPN. Nono Nono pungli ya. ya. Nono pungli ya UPN. Next. Kalau misalnya tentang email kampus nih, kalau lupa password atau email kampus nih gimana? Banyak yang panik padahal prosesnya simpel. Banget, ini simpel banget guys. Nah aku dulu tuh juga pernah ngalamin kayak gini. Ini tuh ternyata cuma kalian WA aja, yaitu ke TIK-nya, nggak usah datang ke kampus 1. Kan kalian di kampus juga kan, nggak usah datang ke kampus 1 buat nanyain
Pak, password ini apa, password saya apa buat student UPN VGK saya gitu. Ternyata gampang banget, kalian tinggal WA aja bilang kalian NIM berapa, nama, terus passwordnya tuh lupa gitu. Ntar kurang dari 5 menit udah langsung dikirimin kok, Oh, berarti guys. the fast respon itu. Yes, Iya. surprisingly ya. Iya, Makanya makanya. kita cinta tim TIK. Ya. Benerin sepada kita dong. Yes. Nah, Kenapa emang sepadanya? aduh. Next dulu. Kalau masalah email, kalau kalian mau tahu nomor TIK-nya itu ada di web TIK UPN. Yes. Ya, Di Di atas sini. ini, oke, di atas ini. Ntar ada nomor TIK-nya ya, guys. Website TIK juga. BTW juga ada bukletnya kan, Cak? Oh iya, ada buklet bukletnya. TIK juga. Jadi tadi banget. Iya, TIK punya buklet, guys. Baca kalian. Buklet TIK nih. Buklet TIK. Banyak tuh. PR editannya banyak banget tuh. Iya. Sadewa, Sadewa, nomor TIK. PMB UPNIK. Pin. Sini Sadewa, nomor TIK, buklet TIK. Terus sekarang ganti lagi. Himasiswa UPNIK. Mahasiswa. Karena udah ditembak ya udah. Oke. Next. Nah, oke, soal PMB ya. PMB itu kalau nggak salah tuh ada data Dikti. BD-dikti, Yes. iya. Nah, kalau misalnya salah input nih, gimana sih cara buat mengubahnya? Terus dampaknya apa kalau misalnya dibiarin? Terus ini kan harusnya sering terjadi ya, Iya. tanpa kita sengajain. Nah, itu gimana, Kak? Oke. Mending kalian cross check ya sebelum Yes. kunci data, tolong banget nih. Nah, kalau misalnya kan diupload dulu di PMB kan, kalian Yes. ada salah input dan lain sebagainya, itu nanti ada pendataan ulang di Sadewa lagi-lagi. Iya. Jadi itu masih bisa diubah. Terus aku titip pesan juga banyak maba nih yang panik gitu kan. Kak, saya di website ya UTBK tuh apa sih dulu namanya? SPMB. SPMB. Nah itu lah Iya, pokoknya betul. SPMB Iya, iya, or itu. something itu. Kak data saya beda dari SPMB dengan PMB. Itu apa atau nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa guys. Nanti UPN tuh ngelihatnya data kalian yang kalian input di PMB gitu. Tersinkronisasi sih sebenarnya. Yes. Cuman masih bisa diubah-ubah di PMB. Nah nanti ada lagi nih di Sadewa. Sadewanya. Kalian tolong banget baca dulu ya. Kalau diminta nama lengkap. Iya, Jangan sumpah maba ngide sering gitu. banget gitu. Karena Kenapa sih kalian maba? ada 4 suku kata gitu. Ntar kalian nulis 2 doang. Nah itu jangan ya. Iya. Nah kalau misalnya emang terjadi gitu, udah terlanjur kunci data. Dan jangan disingkat-singkat guys Oh iya, namanya, benar, itu diisi juga semua kayak misal Joko Parianto, jangan cuma Joko P gitu, jangan. Jangan. Langsung lengkap Joko Parianto gitu. Yes. Pun kalau misalnya kejadian nih, tapi tolong Bang, jangan please, itu ribet, jujur ribet. Silahkan hubungi dosen wali masing-masing Iya. gitu. Terus nanti biasanya tuh diarahkan ke Kaprodi, dan biasanya Nah, waktu itu. itu Bu Juwai pernah make sure kalian Yes. cek PD Dikti itu udah bener atau Yes. belum. Nah, gitu. ketika di PD Dikti kalian udah terinput sebagai mahasiswa sistem informasi, terus nemuin ada yang salah kalian gitu. Yes, bener. Kalian nggak make sure itu. Baca, makanya baca. Oke. Baca merah nih teksnya. Oke. Pin, baca. Baca. Kalian harus baca. Ada pop up baca gitu. Jangan minim literasi guys, please lah, Siap, tolong. Udah. Kayaknya editornya udah capek ya. Oh iya, maaf. Oh iya, maaf. Oke, lanjut ya. Dampaknya apa, Kak, kalau misalnya dibiarin? Nah, itu ntar Waduh. waktu kalian bekerja Nah, itu. dan kerja iya, KP iya. terus gak sama kelurahan. Iya. Kelurahan kalau misalnya sanggah nih misalnya namanya nggak sama. sama. Iya. Banyak lah dampaknya. Terus juga oke, mau ngomongin PD Dikti juga nih. Kalau Iya. misalnya kalian mau cabut dari Siswo gitu, guys. Nah, ini penting, please. penting Ini banget penting. nih. Kalau Jangan asal cabut ya. iya, Jelasin, Cak. Yang mau cabut ya? yang mau cabut nih lagi-lagi hubungannya sama PD Dikti nih. Kalian mau cabut dari kampus, terus kalian nanya, "Saya biarin aja bagaimana?" Nah, nanti itu sebenarnya problemnya ada di PD Diktinya. Kalian tuh apalagi dari semester 1 ke 2 kan masih dipaketin ya. Nih. Nah, kalian bakal tercatat aktif sampai selesai semester 2. Masalahnya nanti di mana? Nah, masalahnya nanti di kampus tujuan kalian ini. Iya, Kampus tujuan benar. kalian ini tuh kalau misalnya akhirnya ketahuan kalian di PD Dikti itu punya 2 data, ini bisa dipermasalahkan kayak gitu. Yang mana nih yang bener? Orang yang kerja juga orang yang mau ngelihat nge-stalk kalian ngelamar kerja nanti itu kan juga bingung kan, ada 2 status aktif. Nah, itu lebih baik kalian kalau mau cabut dari kampus tercinta ini mending
diurus pengunduran dirinya supaya kalian statusnya itu adalah tidak aktif atau apa ya namanya, suspend atau apa, aku lupa deh. Itulah nanti. Iya. Itulah. Itulah pokoknya. Itulah pokoknya. Aku lupa namanya, ada nama kerennya guys. Nanti ini namanya. Ini ada lagi nih. Ada lagi. Ini sebenarnya. nama keren dari PD Dikti. Aku lupa. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin tentang administrasi ya. Yang banyak banget sekarang mungkin menurutku sih ini yang lebih ribet sih daripada sebelum-sebelumnya. Ini tentang UKT. Tapi nggak tahu ya dari kalian kira-kira ini yang topik sensitif yang ribet banget apa enggak? Iya, Iya, jujur. jujur. Karena ya balik lagi kan ke Duit soalnya. Iya, ekonomi benar. sebuah keluarga ini kan bisa up and down-nya Iya. tiap tahun, tiap Iya. bulan, we never know gitu. Nah, makanya UKT itu dari Advo tuh coba bisa membantu mengarahkan. Tapi Iya. kalau misalnya kita gagal juga Iya, jangan salahin kita guys. eh, Salahin tapi kita juga udah berusaha Iya. semaksimal mungkin please. Jadi kayak Karena UKT ini kan masalah duit ya. Iya. Juga bukan duit mahasiswanya guys, karena duit orang tuanya gitu ya. yes. Makanya ini topiknya tuh sensitif banget buat mahasiswa. Nah, sebelum masuk ke alurnya nih, bisa jelasin dulu nggak sebenarnya mahasiswa berhak ngapain aja soal UKT? berhak membayar. Membayar. Berhak Itu kewajiban iya, benar. Oke, berhak ya. Oke, berhak. Berhak ya, Haknya, haknya mahasiswa untuk Menyanggah. UKT, menyanggah jelas. Mengangsur itu Iya. juga bisa. Terus sama apa gini? Itu doang sih. Iya. Ya. Terus mungkin kalau sebagai maba itu kita juga dikasih 1 kali sanggah. Nah, dan bagusnya di UPN ya menurut aku ini nggak di semua kampus itu Yes. kita tiap semester dikasih sanggah kok Sanggah, guys. iya. Jadi nggak usah khawatir karena Yes. Benar-benar. ya kalau misalnya kalian emang merasa golongan kalian masih terlalu tinggi, Tinggi. itu ajuin tiap semester aja nggak apa-apa. Tapi tolong jujur please. Yes. Ini boleh cerita nggak sih? Boleh. Boleh? Nah itu Itu Cak ceritain yang gaji orang tuanya di luar nalar itu. yang berapa yang? Oh yang 40 juta. Ya Allah. Guys, ini ya gaji orang tuanya tuh di 40 jutaan something lah dengan ekonomi Indonesia yang kayak gini tapi 40 juta. orang tuanya gajinya 40 juta dan tapi dia mau sanggah. Itu tuh kayak kasihan lah temen yang kalian yang Jujur. lain. Buat teman kalian yang lain aja yang bener-bener nggak mampu Soalnya gitu. tuh aku lihat di aku lihat di datanya itu dia 40 juta nih. Ibunya juga ada penghasilan tapi Penghasilan, aku iya. agak lupa berapa. Dan tanggungannya tuh cuma satu. Dia doang. Jadi kayak ya Allah. Iya, makanya kan udahlah. Sumpah dan gajinya tuh bukan di UMR gitu, kedua Iya. orang tuanya di atas rata-rata UMR semua. Kayak kayak janganlah guys. Beliau ini aduh. Iya kan 40 di juta. ekonomi Indonesia ini No, yang kamu dapat 40 juta tiap bulan bisa buat apa tuh? beli motor. Sehari makan sei sapi. Ayo. Sarapan sei sapi. Makan malam sushi. Makan malam sushi. Iya, Siangnya nggak makan. beli salmon tiap Iya, hari beli itu. salmon Beli tiap hari, salmon. 40 juta Terus per kosnya bulan. tuh yang kos elit kan? Iya, yang 3 juta per bulan. Enggak main kalau 3 juta per 3 bulan. juta. Langsung apartemen Iya. guys. Yang 10 juta per bulan gitu. Yes. Sumpah guys, itu kayak janganlah kalau semisal ekonomi kalian tuh baik dan bagus itu setidaknya jangan sanggah lah. Kasihan teman-teman kalian yang Yang emang bener-bener butuh. iya Gitu. butuh gitu. Soalnya jujur kayak penerimaan sanggah, pengasesan sanggah ini juga nggak ada apa? kriterianya. Nggak ada kriterianya. Jadi kayak hoki-hokian lah itu Iya, ada faktor benar. hokinya. Kalau kalian ternyata hoki tapi ternyata ada yang lebih membutuhkan Butuhkan, lagi loh, iya. guys. Kasihan. Kasihan. Mohon banget bantuannya. Soalnya Iya. tuh ini kan cerita yang kayak membagongkan gitu ya, gede gitu ya UKT-nya gitu ya. Nah ini ada yang versi, aduh kasihan banget gitu, yang Iya, ada yang kasihan banget sebenarnya. yang atapnya Iya. sisa atap Waduh. doang. Iya, Nah iya ini guys. ini guys semua. Ini kita cerita ya. Ini tuh ada mahasiswa yang ini tuh rumahnya tuh udah tenggelam, tinggal atapnya doang, bener-bener tinggal atapnya doang. Itu tuh nggak di ACC sama UPN ya. Ya Tuh. Allah, UPN ini Kayak peri kemanusiaannya hilang kah? kasihan Ya itu. kasihan Berarti banget kan itu. kayak Masa datanya kita nggak harus bisa. nyelam dulu buat foto rumahnya? Kan enggak kan, HP-nya mati itu ntar. Nah, Itu cerita anak siswa. anak fakultas lah. Iya, anak Iya. fakultas Tapi lah. itu kasihan banget. Iya, tapi itu Jujur. kasihan. Jujur tuh Nggak kasihan ada banget. kriteria. Berarti kan dokumennya tidak ditinjau Iya. secara Iya. menyeluruh kan. Bisa jadi ya, nggak tahu kita. Kalau Tapi itu dari kayak- pikiran kamu gimana? Kalau menurut aku dari pihak Langsung UPN saja. ya, langsung aja. Ya langsung aja deh. Aku nggak berani komen ya. Iya, itu. Langsung aja.
Next. Nih Kak, ada beberapa jenis alasan sanggah yang diakui kampus. Kira-kira itu tuh apa aja ya? Penurunan ekonomi, terus pembengkakan juga. Kayak pembengkakan ekonomi itu juga bisa guys, tapi kalau buat pembengkakan ekonomi ini agak krusial dikit ya. Soalnya kan kalau pembengkakan berarti kan kalian dikira mampu juga gitu loh. Tapi yang paling sering di ACC itu biasanya penurunan ekonomi gitu. Sama ini pemberhentian Iya. pensiun. Pensiun. Dan ini tiba-tiba orang tuanya di PHK itu. Ya. Itu bisa juga. Terus yang membiayai keluarga itu Iya. ada yang meninggal Iya, itu juga iya, ada. itu juga bisa. Sebenarnya yang pembekakan ini mungkin bisa ada alasan yang ditoleransi. Iya. Misal kayak harus merawat orang tua sepuh, iya. terus ada pengeluaran untuk penyakitnya itu bisa. Iya, itu bisa. Atau mungkin adiknya tiba-tiba masuk kuliah juga, UKT-nya tinggi itu juga bisa Iya, diajukan. Bisa diajukan. Bisa Tapi dicoba nggak deh. tahu ya kalau Iya. di ACC atau enggak. Nah, balik lagi Oke, itu. oke. Oke-okean. Dokumen apa aja Kak yang perlu disiapin berarti? Oke. Iya, surat penurunan ekonomi yaitu dari surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh kepala desa ya guys. Jangan ditandatanganin sendiri doang, harus ada cap kepala desanya. Ntar nggak di ACC itu. Yes. Kayak aku. Sumpah ya, itu harus di ACC. Terus kalau tips dari aku ya guys, kalian tuh bikin surat pernyataan menjelaskan, bercerita pokoknya. Cerita aja. Iya, cerita Benar-benar. aja gitu. Surat pernyataan yang kalian tuh bercerita kalau misal biaya ekonominya segini terus turun gitu, kayak keluarga kalian merasa terbebani. Nah, itu kalian ceritain aja di surat pernyataan itu. Nah, dan itu waktu itu aku kasih kayak apa itu namanya? Itu yang kotak. Table. Bukan. Apa? Dikit lagi. Yang ada tulisan 1.000, 2.000, 10.000 apa? Materai. Kotak-kotak apa nih? Iya, aku kasih materai, guys. Bener-bener aku kasih materai dan itu ditandatanganin mama aku sama ayah aku dan ada cap dari kepala desa. Nah, sebenarnya tuh kayak soalnya ini ya, guys, ini cerita dikit, curhat dikit. Soalnya keluarga aku banyak, ada 3 anaknya. Masa UKT-nya mahal sih? Nah, itu juga guys, benar-benar. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kalian. Dan seluruh surat pernyataan yang kalian buat untuk sejujur-jujurnya buat sanggah UKT itu harus ditandatangani oleh kepala desa ya. Jangan enggak, harus ditandatangani dan dicap oleh kepala desa. Jadi kayak kalau kalian pengen sanggah ya berarti kalian udah punya pernyataan bahwa kalian tuh sedang mengalami kesulitan ekonomi atau bagaimana. Seperti itu. Terus mungkin tambahan juga untuk skema yang pembekakan pengeluaran juga nih. Iya. Tuh kalian bisa di kolom, kan dokumennya tuh sebenarnya cuma surat pernyataannya itu, surat keterangan entah itu dia diberhentikan kerja, itu balik lagi tergantung skema yang dipilih sama Yes. mahasiswanya. Iya. Pemberhentian kerja ataupun ada yang meninggal itu Iya. beda-beda. Tapi kalau misalnya di surat keterangan ini jadi bisa dibilang jadi strateginya tuh ada di sini. Kalau misalnya kalian pilih pembekakan, kalian bisa sertain buktinya. Yes. Misal kayak bukti golongan UKT adikmu tinggi gitu, Iya. atau mungkin kalau yang meninggal surat keterangan kematian. Iya. Maaf sebelumnya. Terus kayak apa lagi ya? Ya Surat sebenarnya apa ya? pensiun. Nah, surat Iya, pensiun pensiun. benar. Nah, untuk surat pensiun ini juga ada yang nanya, apakah cukup surat pensiun aja, surat PHK aja, atau butuh surat keterangan yang dari UPN? Nah, aku sangat amat menyarankan disertakan juga surat keterangan dari UPN-nya. Jadi dijadiin satu slide satu. Page satunya itu PHK yang dari lembaga, terus slide 2, page 2, page 2-nya. Kebalik gak sih? Sorry, kebalik. Page pertamanya surat Surat pernyataan pernyataan, UPN. iya. Kebalik, sorry. Surat pernyataan UPN dulu, baru page keduanya surat lampirannya lampirannya. itu. Nah, itu lampiran. buktinya. Iya. Tuh, kayak Oke, gitu. next. Kalau slip pembayaran UKT, ini apa nih? Slip pembayaran UKT ini apa? Hah, emang masih ada ya? Udah nggak ada kak? Iya. Iya. Oh, Slip gini, mungkin slip pembayaran UKT maba apa gimana? Kurang Iya, kayak gitu. Iya, UKT maba. Nah, kalau slip pembayaran UKT maba kan maba ini karena dia belum punya Belum, NIM. iya. Nah, itu dia punya Pakai slip token. token. Nah, intinya. Hmm. Dan Ya. kalau misalnya hilang nih nggak mungkin guys, karena balik lagi ini kan di PMB kan, di apa namanya? Nggak dikasih hard file sama Iya. kampus gitu, soft file, jadi nggak mungkin hilang. Itu diperhatiin aja kalian tokennya apa. Karena ada ceritanya
ada cerita lagi nih Kak Danu, sumpah. Jadi maba kita tuh ada yang UKT-nya dibayarin sama maba lain, semua itu gong banget. Soalnya NIM-nya hampir mirip. Bukan nih, kode pembayaran. token, iya. Kode pembayaran. Jadi dia tiba-tiba Iya, ngechat aku mirip. nih malam-malam. Kak, mohon maaf, ini UKT saya sudah dibayarkan. Terus aku tuh bingung maksudnya, itu kan kayak maksudnya kayak berkat gitu kan. Enggak. Tapi emang jujur ya, respectfully dia tuh jujur Iya, gitu. jujur. Akhirnya ya diusut kan, maksudnya aku bantu cariin gitu siapa yang ngebayarin gitu. Ketemu, tahu nggak anak mana? Tebak. Oh, fakultas lain. Iya, Fakultas lain. Pertanyaan. Iya, anak pertanian. Iya, Dan itu cuma gara-gara typo kodenya tuh beda satu doang. Iya. Gila, itu gong Aduh, banget sih. UPN harus kritis deh bikin tokennya deh. Enggak, itu salahnya maba. Enggak. Tapi kan hampir mirip, Ca. Iya, Tapi hampir mirip. sih. Tapi itu hampir mirip, sumpah. Generate code. Iya. Berarti generate code pembayarannya harus lebih panjang. Jadi Iya, gabungan harus kesalahan panjang, iya. human error sama Iya. kode Ya, generate pada itu lah. iya. Bener. Tadi juga ada yang tanya ke aku juga Apa tuh? yang kayak, Kak, ini tuh di alur pembayaran tuh kan ada kodenya ini terus ditambah FVA gitu, virtual account gitu. Dia nggak tahu virtual accountnya yang buat bayar apa, kan padahal kan udah ada ya di PMB itu. Ada dan itu kan ada, bisa kalian lihat kode pembayaran. Itu. Virtual account tuh sama aja guys dengan kode pembayaran kalian gitu. Tinggal kalian masukin aja kayak. Terus dia ngeyel, "Lah, Kak, emang ini ya?" Terus aku jawab apa kalau kayak gitu? Terus kayak, "Ya emang ini gitu yang kalian perlu bayar tuh ini Adik-adik. gitu." Terus aku harus sampein bikin video tutorial gitu ke Embeng. Sumpah tadi video tutorial ke Embeng, tau nggak? Kayak aku harus masukin kode pembayaran, terus ntar kayak ada nama dia harus dibayar ini loh, bener kan? Harus gitu guys. Kok nggak kamu bayarin sekalian nih? Males. Oh enggak. Udahlah jangan ngeyel gitu. Kalian kan newbie, kita kasih tahu gitu kan. Kakak ajarin ya deh, kakak ajarin gitu. Iya kan, kalian newbie kan kita ajarin gitu, kayak kita kasih tahu. Nah, kalian tuh jangan ngeyel. Please lah. Tapi ini bukan hal baru guys. Kita Iya. sering video record apa sih? Screen record. Iya, Nah, screen record. Kita sering screen record buat maba. Iya, cuma kasih tutorial tau nggak? Dia tuh ngeyel, pasti tuh ngeyel. Dari pembaik gitu. Iya, please lah guys, jangan ngeyel. Tapi mungkin emang kalau di POV mabanya itu kan kayak baru newbie Oh, banget sih. iya. Apalagi Iya. di saat Tapi- uang ya, saat uang. Tapi kalau minimal udah dikasih tahu jangan ngeyel lah gitu. Ya sih, emang Masa iya, kita harus itu sih yang kasih ngeselin sih. screen record video tutorial terus? Cukup terima kasih Kak informasinya gitu. Iya, itu kayak. Gak apa-apa sih. Mungkin kalian emang agak bingung. Dan itu tuh kita harus login ya, Cak. Nah, itu dia. Iya, kita tuh harus login ke akun dia, guys, buat ngecek gitu. Maaf. Iya, gak apa-apa, aku Gak selalu apa-apa. izin. Ya aku apa-apa. selalu Izin aja kayak kita tuh Iya. biasanya izin gitu, izin masuk akun PMB-nya ya Iya, gitu. buat Nah, ngecek. buat ngecek. Beneran nggak yang dia eyelin tuh Problemnya nggak, di iya, mana, eyelin tuh nggak ada gitu. Ternyata emang minim literasi aja. Udah capek sih. Mantap. Nah, terus itu buat bukan slip UKT tapi history pembayaran Iya, UKT kayaknya ya. itu history Nah, buat pembayaran. mahasiswa ya, bukan buat maba nih, buat mahasiswa itu kan kalian lagi-lagi udah nggak ada websi UKT, udah nggak ada, Hilang. udah tidak Dia ada jadi sistem satu informasi UKT. Nah, itu udah masuk di Sadewa. Iya. Terus kalian bisa cek di history pembayaran UKT kalau nggak salah namanya, Iya. atau Iya. apa gitu. Iya, Nah, itu kalian buka, terus nanti ada ada track ya, kalian bayar lewat bank apa aja. Lewat bank terus sama tanggal pembayarannya. Itu bisa kalian cek buat mungkin nanti keperluan beasiswa biasanya perlu itu juga kan. Nah, itu bisa kalian cek di Sadewa lagi. Pokoknya Sadewa itu penting, guys. Kalian tahu. Sadewa. Sadewa. Ya, pokoknya Sadewa di semua pengajuan apapun di Sadewa ya, guys. Ingat itu. Ingat Ingat. Sadewa. Nah, Sadewa sekarang di Sadewa. bawah tulisannya. Oh ya, Sadewa di bawah. Next Kak. Dulu itu ada yang namanya dispensasi UKT. Nah, kalau sekarang berarti adanya apa? Nggak ada. Sekarang mungkin lebih diganti angsuran UKT. Yes. Angsuran tuh skemanya banyak kayak Banyak, persenannya aku lupa inget sih. Seingetku kayak Ada 30. nah 30 20 40 atau pokoknya skemanya tuh
beda-beda lah Iya. tiap semesternya. Pokoknya ada angsuran 1, 2, 3. 1, 2, 3, maksimal di 3. Nah, ngajuinnya gimana? Dan yang bisa ngajuin aku tekenin itu mahasiswa minimal semester 2. Iya. Semester 2. Berarti Nah, maba belum bisa. iya malah belum bisa. Belum. Karena balik lagi untuk Karena maba ini iya, kan keperluan pakai NIM. token juga Mm, kan. Keperluan buat NIM. Itu setelah dia punya NIM registrasi, berarti baru resmi jadi mahasiswa. Kalau ngangsurnya dari awal berarti nggak bisa gitu. Iya. Nah, kalau udah di semester 2 kalian ngangsur, itu ada timeline-nya sendiri-sendiri Iya. lah untuk pengajuannya. Syaratnya apa? Aku jujur lupa, mohon maaf. Tapi nanti pasti kita sampein terus kok, guys. iya. Jadi kalian nanya aja nggak apa-apa. Stay tune di channel Kabar SI. Channel Instagram. Iya, pokoknya kita selalu update. Follow guys. Instagram Kabar SI. Jangan nggak follow. Kabar SI. Pokoknya harus follow itu seluruh informasi kita bakal share di situ dan kalian harus join buat channel Kabar SI juga. Betul banget. Gitu. Terus nih, tadi kan ada ngomongin sanggah UKT ya. Yes. Nah, tips and triknya nih, kalau mau sanggah UKT. Sebenarnya tips and tricksnya tuh nggak ada, tapi tuh segimana kalian bikin surat pernyataan itu yang meyakinkan banget bahwa kalian itu bener-bener pengen banget sanggahnya tuh diterima gitu, kayak kalian tuh kayak mengsedih aja gitu dengan ceritanya Jujur, gitu. iya, tapi jujur ya. Iya sih. Kayak mengsedih aja diri kalian gitu dan kalian Demi ngasih di bikin ACC. surat demi di ACC dan diterima penurunan UKT-nya gitu. Kalau di adalah cerita pokoknya dia tuh, aduh mohon maaf tapi aku anonim lah pokoknya. Ya, anonim. Jadi dia itu ini mahasiswa kok. Dia itu tidak dibiayai ayahnya dari lahir, tapi Iya. tahu ayahnya siapa. Terus kayaknya nggak ada cerai atau Cerai. apa gitu. Cuman di ada semester gitu di masa itu udah ada surat cerainya. Nah, akhirnya dia tuh bisa membuktikan, dia bikin surat pernyataan, saya tidak pernah dibiayai oleh ayah saya sejak lahir. Iya. Jadi dia benar-benar cerita gitu alasannya apa, dia ayahnya punya keluarga terus seberapa brengseknya ayahnya gitu. Iya. Terus di slide kedua, Iya, pokoknya sedih aja ya guys. sedih. Yang sedih. Dia terus di slide keduanya dia sertain surat perceraian orang tuanya itu. Nah, akhirnya ya udah puji Tuhannya diterima sanggahnya turun Iya. gitu. Oh iya, sama disclaimer guys, sanggah UKT kalian nggak perlu khawatir buat nyanggah karena golongan UKT kalian itu nggak mungkin naik. Aku tekenin. Yes. Jadi kalau misalnya teman kalian ada yang cerita, aku pernah golongan UKT ku naik gara-gara sanggah, nggak usah percaya. Iya. Ya, Tipu banget dia nggak mungkin hoax. hoax Ya. iya. Kalau kalian sanggah itu namanya aja penggolongan ulang gitu, Iya. penetapan ulang itu ke bawah pasti nggak mungkin naik. Jadi bener. nggak perlu khawatir. Kalau misal nggak diterima pun tetap sama Tetep. UKT kalian yang lama gitu. betul banget tuh. Gitu. Pokoknya kalian benar-benar cerita tentang sedih-sedih. Maksudnya bukan sedih-sedih dalam hal kalian hiperbola gitu, enggak. Benar-benar yang kalian alami di dalam Iya. keluarga kalian. Kayak ya semisal penurunan ekonomi, kayak tadi pembengkakan juga. Nah, itu kalian benar ceritain dari awal, terus kalian kasih bukti nyatanya, guys. Jangan omon-omon doang. Kalian kasih bukti nyata, lampirannya gitu bahwa menyatakan kalau kalian tuh benar-benar mengalami penurunan ekonomi dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya kita udah sanggah nih, udah diterima, terus kita kayak ngerasa kurang ke bawah. Aduh. Lagi bisa. Bisa di Semester semester depan. depannya. Iya guys, buat yang ini tuh agak krusial juga yang semisal orang tuanya tuh ada yang ASN. Nah, ini tuh agak krusial juga. Itu yang aku alami juga, guys. Jadi kayak apakah anak ASN tuh bisa sanggah enggak sih gitu. Kan padahal kan kayak yang kalian ketahui kan ASN tuh enggak segimana-gimana, tapi tuh selalu diagung-agungkan bahwa ASN tuh kayak wow, ASN gitu. Nah, itu tuh kayak agak krusial juga, guys. Nah, kalian tuh pintar-pintar aja kayak bikin ya itu tadi, balik itu tadi surat pernyataan tuh kalian bikin benar-benar pintar bahwa ASN kayak gini, terus bahwa yang misal kayak gaji yang diterima dengan pengeluaran itu tidak seimbang dan tidak sinkron dan itu membuat ekonomi tuh gonjang-ganjing gitu. Nah, pokoknya kalian ceritain aja. Pokoknya yang S ini agak krusial. Katanya yang S ini tuh susah sanggah. Nah, kalian coba dulu guys, benar-benar kalian coba dulu apakah yang S ini tuh bisa turun atau enggak. Tapi aku bisa, dan dengan
itu pokoknya dinyatakan oleh kepala desa. Pokoknya kalian bikin surat pernyataan yang dinyatakan oleh kepala desa. Jadi itu bisa jadi tips and trick buat penurunan sanggah UKT. Iya, lupa. Jangan sampai pengeluaran kalian itu lebih Iya, tinggi lebih dari tinggi gaji orang tua orang tua. kalian itu Iya. juga apa ya? Jadi salah Aduh, satu iya, kesalahan krusial tiap sanggah lah. Iya, itu maba biasanya itu kayak iya kan, maba Iya itu sih, biasanya kayak gitu. tapi iya, sumpah, Maba itu jujur. biasanya kayak gitu dari gaji orang tua yang seluruh gaji kedua orang tuanya itu 10 juta, tapi pengeluaran itu bisa sampai 20 juta, 15 juta. Nah, itu Kelihatan kan banget bohongnya kan gitu bohongnya. loh. Nggak masuk akal itu. Nah. Nah, kalian pinter-pinter ngitung ya, Cak. Jangan iya. Nah, kalian itu jangan sampai pengeluarannya lebih tinggi atau terlalu jauh dari apa sih gaji gitu. Kalau misalnya terlalu jauh dari gaji juga kan berarti bohong lagi gitu. Iya, Jadi makanya. jangan bohong, jangan Pokoknya- hiperbola dan jangan bohong. Pokoknya kalian hitunglah dari pengeluaran terus gaji orang tua kalian segini. Pokoknya kalian hitung aja itu, guys. Yang balance. Iya, biar balance gitu. Kayak dihitung dari pengeluaran listrik, air, terus pajak, terus BTW sekarang yang nggak ada itu apa? Yang hilang surat pernyataannya. Apa Yang tuh? maba tanya. Heeh. Itu kan ada surat pernyataan yang Kak ini surat pernyataan buat sanggahnya kok nggak ada di PMB. Oh, iya. Itu Nah, sekarang itu juga iya dijadiin satu dijadiin file, satu guys. juga sanggah UKT buat maba. Nah, itu Kaget sih. sih. Iya kaget sih tiba-tiba itunya hilang sih. Padahal itu hal penting buat orang yang sanggah, guys. Nah, pokoknya kalian benar-benar hitung balance dan kalian baca, jangan minim literasi itu. Kalian baca, kalian masukin di mana aja untuk surat pernyataan. Terus semisal kalian, Kak aku ini ngajuin sanggah tapi kok nggak ada surat pernyataan sanggah. Nah, itu bisa ditanyakan ke Ditanyain ke kita. kita. Dan itu biasanya dijadiin satu file Jadi gitu, satu guys. Nah, pokoknya kalian harus kritis lah tentang sanggah UKT ini. Betul. Itu poinnya. Yes, harus kritis tentang sanggah UKT. Jangan enggak, kalian bodoh amat ya, jangan gitu. Ntar enggak diterima sanggah lagi. Tuh kalian udah dimarahin guys sama Raisya. Iya, pokoknya kayak literasi itu paling penting. UKT emang banyak banget Banyak ya, sih, yang jujur. bisa mau diomongin di UKT ini. Ada lagi nggak sih yang tentang UKT yang kita miss nih? Nggak tahu ya, kayak karena ini Eh. sebelum siaran, ini kan siaran di tag-nya lagi masa-masa salah UKT nih. Iya. Nah ini WA kita lagi rame-rame. Iya, bener. Ayo. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya ya, itu emang Tugas kita. siapa sih yang nggak mau UKT-nya Tapi rendah gitu. kebanyakan tuh nanya tentang sanggah ini. Iya, Iya. kayak nanya surat keterangan baiknya gimana sih. Nah makanya mungkin siaran ini tuh berguna lah buat kalian yang Iya. masih bingung harus bikin surat keterangan sebaiknya tuh seperti apa gitu. Terus sekarang juga belum ada format resminya kan buat Yes, iya surat- itu. Iya itu juga uniknya UPN sih. Mungkin Iya. emang kolom bukan uniknya UPN tapi baiknya UPN. Iya. Coba maksudnya kalau menurutku ini baiknya UPN Iya. tuh kayak surat pernyataan tuh nggak ada format Formatnya. resmi. Jadi kalian bisa sebaik mungkin menceritakan Iya. kondisi kalian. Kayak. Pokoknya ceritain sebelum ada formatnya lah. Kalian ceritain sebaik mungkin, guys. Ntar kalau Sama- udah ada formatnya bakal ribet tuh. Oh sama ini nih, aku jujur nggak pernah dengar ya yang udah pernah sanggah terus keterima terus sanggah lagi keterima lagi. Ada nggak temenmu yang kayak gitu? Ada, Itu berarti bisa guys. ada, Tapi bisa. beneran. Enak tuh. Nih aku ceritain ya. Enak Iya, tuh. dia UKT awal semester 1 itu 8 juta. Pokoknya sekitar oke. 8 juta something lah gitu. Iya, terus di semester 2 dia sanggah lagi, diterima. Semester 3 sanggah, dan di semester 4 dia sanggah. Pokoknya dari keempat ini sampai semester 4 nih diterima semua, Win guys. rate. Ini beneran aku nggak Win rate tahu 100%, dia woy. melakukan apa, aku juga nggak tahu. Waduh. Ini BTW di prodi lain pokoknya. Tapi masih satu fakultas. Dan itu teman aku. Pokoknya dia 4 kali bener-bener diterima. Aku tanya tips and triknya gimana biar 4 kali tuh diterima gitu. Ya biasa aja gitu, ceritain aja biasa gitu. Nah tapi apa kan? Gak tahu kan? Itu Orang makanya dalam, guys. Ada orang dalam. Aduh, nono ya. Mungkin hacker juga nggak tahu ya. Aduh. Nah itu. Nah ada sih yang kayak berarti gitu bisa juga. guys Bisa. terjawab. Mungkin aja lah ya. Oke. Dan sekarang UKT-nya cuma tinggal 2 juta dari 8 juta. Sumpah, Iya. keren sih. Iya. Makanya aku GG, tanya cuy. tips and triknya gimana ini? Ajak dia ke sini gak sih kita Iya, yuk. tanyain anjir. Aduh boleh sebut nama gak? Jangan, jangan. jangan. Jangan dong. Yang ngerasa komen aja. Anak prodi sebelah. Sebelah
Oh iya. gedung sebelah. Oh. Oke. Bu, tapi masih satu fakultas, bukan gedung sebelah yang belakang, yang depan, yang samping. Oh. tahu lah. Oke, udah paham. Mikir dulu nih. Paham, next nih. Kayak UKT udah lah ya. Udahlah, capek banget bahas UKT ini, udah. Berapa menit kita ngomongin UKT ya? Kayaknya 5 jam deh. Oke, next nih. Aku juga mau cerita-cerita nih, mumpung ada Alfa di sini ya. Yes. Kita kan kemarin lagi sekarang ya. Sekarang lagi musim-musimnya UAS nih. Oke. Tapi entah kenapa ya, ada angin apa nih? Angin magis apa nih? Kenapa tiba-tiba nih pada kita nih error nih? Padahal berapa matkul ya? 3 Oke. matkul tuh 3 matkulku itu ujiannya tuh semua tuh lewat Spada. Nah, kira-kira nih dari Pengiriman tugas. Tuh, iya pengiriman juga. tugas terus kuis apa sih yang pakai kuis-kuis Iya. Spada itulah. Itu banyak banget tuh. Nah, pas rusak nih kira-kira apa nih ngapain nih? Ada Alurnya. alurnya nggak yang dilakukan? Ada. Nah, kita biasanya mahasiswa tuh ngomong ke kita bahwa Spada error, kayak bukan hanya Spada aja guys, kayak Spada Bima, Sadewa gitu dan lain-lain. Error, dan itu error biasanya ada yang mengadu kita kayak ini ada pada error gitu. Terus biasanya kita menyampaikan ke advokasi yang ada di FTI gitu. Nanti dari Sahabat Jadi ke kita. fakultas iya ini. sahabat Yes. kita, iya sahabat kita itu tuh langsung kita menyampaikan ke sahabat kita yaitu advokasi FTI. Nah, biasanya dari advokasi FTI ini langsung disampaikan ke dekan. Dan biasanya juga dari advokasi FTI ini juga langsung menyampaikan ke advokasi yang ada di BMKM. Jadi kalau dari BMKM kan langsung ke pusatnya nih, ke akar-akarnya nih. Jadi langsung disampaikan ke situ, ke pusatnya langsung. Nah, jadi beberapa kali tuh sebenarnya kita lapor langsung dapat jawaban, tapi Iya. beberapa kali juga kita langsung dapat info gitu Iya. kalau misalnya Spada bakal error. Nah, tapi entah kenapa nyampainya ke anak-anak angkatan nih kok agak lama. Mungkin Iya. yang perlu Iya. dipertanyakan Komandan Iya. Dikat ya, mohon maaf ya. Oke. Jadi Advo ini udah berusaha semaksimal mungkin. Makanya Iya. kalian follow kabar SI guys. Oke. Selalu Yes. ada info terbaru Baru. di situ. Berarti Dan ada surat edarannya biasanya. ada banyak pihak di sini. Iya. Ada banyak pihak Ada yang banyak pihak yang terkait Spada. pemberian informasi ini. Yes. oh, Spada. Spada kalau masalah error tuh jujur Ada banyak hal nggak sih? katanya mau mereka tuh mau ganti ke genset kalau nggak salah, tapi ada error terus tiba-tiba apa namanya meledak atau gimana nggak tahu, nggak ngerti. Iya. Terus tiba-tiba nggak bisa. Mau meledak apa sih? Beneran itu benar. Bukan meledak. Cuma kiasan doang? Iya, Data kiasan centernya. sih, data Kiasan. centernya pokoknya kayak ya tiba-tiba jeglek ya om Iya. sih, aduh, Ngedown. ngedown, nah, bahasa Jawa semua jeglek aku nggak tahu ya. Nah, tapi kan juga ada di masanya Spada ini sering banget dihack, guys. Iya. Iya, Kalian ini tahu juga. nggak stikernya Spada Ada yang judul. kenceng banget nih kita. Spada judul. Sumpah tapi itu beneran cuy. Situs gacor, nggak tahu kenapa. Iya, situs gacor. Sumpah Makanya kayak Deus pastilin. keaman. keamanannya Kamu kayak pernah ya no? Aduh. Pasti kamu nggak hack. Itu Nge-hack kan? Spada ke-hack. Nah, Iya. Aku ngeliat di situ. pokoknya jadi kayak isinya judul-judul, guys. Please. Iya, woy. Admin judul janganlah hack Spada, please. Yang kampus lain aja. Iya, yang kamu selain Kita nggak bisa hidup tanpa Spada. tapi woy. setuju nggak sih dari Spada ini dipindah jangan ke jadi website aja, kayak jadi Iya aplikasi sih. gitu. Ya, setuju. Setuju kan? Makanya kayak UPN please diubah lah. UKT kita kemana? Iya. Ini saran dari kita ya UPN, kalian bikin aplikasi yang sekalian bisa semuanya. Ya. Ya itu dijadi satu, Yes. jangan banyak web gitu. Kalian tuh punya Iya. jurusan informatika Matika, gitu. iya, loh. sama Ya SI ampun. kalian kayak manfaatin lah UPN gitu, please manfaatin UPN gitu, kayak kita punya anak-anak pinter, tahu nggak? Iya kan, kita pinter kan? Pinter iya jelas tuh. sih, bener Nah, banget. suruh bikin Iya. aplikasi yang satu bisa semuanya, iya. Biar bayar UKT juga di dalam aplikasi itu, absen di dalam aplikasi itu, terus kayak upload tugas di aplikasi itu, terus buat pengajuan KP, KKN, yudisium di dalam aplikasi itu.
gitu UPN. SKPL-nya bikinin lah. Please, iya. TIK. TK. Iya kan? Iya. Tolong Bu bikin Di Pak bawah Bu nih. bikin Pak Bu gitu. Iya kan? Pasti kalian juga mengharapkan ada itu gitu. Tapi semoga Semoga kayak mendengarkan ini, suara kita. ini terakhir pada nih Kedengeran ngedown ya, mulu. Iya kedengeran. Oh, nggak apa-apa deh. Bagus lah di pusatnya langsung. Iya. Nah itu semoga kayak ya ini kan udah akhir semester nih. Kayak semoga nggak dibawa ke semester depan gitu loh. Iya. Trouble ya sumpah. Mumpung libur lah. Kenapa pergi pas kemana. UAS gitu loh? Iya. Oke. Iya, aku jadi nggak bisa UAS. Iya, kamu masih belum Iya. masih ada yang belum UAS ya? Iya, aku sampai belum bisa UAS guys gara-gara pada error. Kocak semua. Kocak itu. Sedih. Sedih. Oke, close statement-nya yang terakhir itu kayak selamat datang buat mahasiswa baru 2026. Selamat menjadi keluarga himpunan mahasiswa sistem informasi ya guys. Yes. Menjadi Semoga- keluarga kita. Semoga kalian terbantu dengan adanya kita. Terus Iya. ya semoga kalian nyaman lah di siswa Iya, ini. benar. Gitu. Seru kok di siswa ini. Semangat ospek. Semangat ospek. Ada aspeknya. Ya ada dong. Semangat ospek. PKKBN. Nah. PKKBN. Nama kita beda sendiri loh guys. Kita PKKBN. Apa itu PKKBN? Lupa kepanjangannya Kak. Pengenalan kehidupan Kehidupan Kampus bela bela negara. Iya. Aduh. bela negara ya. Pokoknya kita bela negara. Bela negara yes. Oke, itu aja mungkin. Oke. Udah semua nih. Udah semua. So, Iya sih, udah habis sih. Aku scroll udah nggak ada lagi nih. Udah nggak ada pertanyaan lagi buat Departemen Advokesma. Jadi terima kasih banyak buat thank you. kakak-kakak Advo di sini yang udah Advo pembaik. Advo pembaik ya. Bersama Medco lupa Manis. nyebut Advo pembaik. Terima kasih udah datang ke sini buat nyempetin waktunya cerita-cerita ke siaran ini. Siaran. Iya. Aman banget. Semoga habis ini nggak ada yang bingung dan tanya-tanya ya. Ya, Semoga. Enggak apa-apa tanya Nggak tuh apa-apa, enggak nanya apa-apa. nggak apa-apa. Tanya tuh enggak apa-apa, Nggak apa-apa. tapi yang penting nanyanya tuh yang berbobot gitu. Jujur. Iya kan? Oke. Makasih banyak yang udah nonton juga. Dari kita kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye. Bye. Lagi. Telepati. Lagi. 1, 2, 3.